Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desni Ngaprinda Sandi, N30. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari UAS seminar bisnis saya. Judul penelitian saya adalah pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bab 1. Yang pertama, latar belakang. Tujuan utama suatu perusahaan ialah untuk mendapatkan laba yang besar agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Laba yang besar dipengaruhi oleh profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, beberapa alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas yaitu Return on Equity atau ROE, lalu Return on Asset atau ROA, lalu Net Profit Margin atau NPM, dan Return on Investment atau ROI. Selanjutnya, pengelolaan kas, piutang, dan persediaan secara efektif dan efisien sangatlah penting bagi perusahaan dalam menentukan besarnya modal kerja yang akan diinvestasikan perusahaan untuk mencapai keuntungan yang diharapkan. 3 komponen modal kerja yaitu kas, piutang, dan persediaan. Lalu penelitian sebelumnya mengenai pengaruh perputaran kas, piutang, dan persediaan terhadap profitabilitas oleh Rika Ayu Nurafika 2018, Andi Zulfikar Syukriyadi 2017, lalu Kade Agustia itu 2016, Lirin Arianti 2018, dan Sarjito Surya 2017. Rumusan masalah saya itu ada 3. Yang pertama, apakah perputaran kas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Lalu, apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas pada sektor konstruksi, properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Lalu, manfaat penelitian. Yang pertama itu diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan mengenai profitabilitas dan juga untuk bahan pertimbangan perusahaan dalam menentukan kebijakan dalam mengambil keputusan. Yang kedua itu menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas. Lalu tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bab 2. Yang pertama, dasar teori. Dasar teori saya itu ada 4. Yang pertama, profitabilitas, perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Lalu, penelitian terdahulu dilakukan oleh 5 orang. Yang pertama, Rika Ayu Nurafika 2018, Kade Agustia 2016, Sarjito Surya 2017, Andi Zulfikar Syukriyadi 2017, dan Lirin Arianti 2018. Hipotesis saya itu ada 3. Yang pertama, 1. Perputaran kas berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu, keduanya, perputaran piutang berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir, H3, perputaran persediaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kerangka pikir saya, X1-nya perputaran kas, X2-nya perputaran piutang, lalu X3-nya perputaran persediaan. Lalu ROA-nya itu Y. Bab 3. Model penelitian. Jadi saya menggunakan model deskriptif. Menurut Sugiono 2005 menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Jenis penelitian, saya menggunakan jenis kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan, menurut Sugiono 2010.
Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian saya ini tuh laporan keuangan, auditan, dan ringkasan kinerja perusahaan sampel selama periode amatan. Terus populasi dan sampel penelitian saya. Populasinya itu perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Itu ada 12 perusahaan. Sampel yang saya gunakan sebanyak 10 perusahaan. Lalu teknik analisis data. Saya menggunakan UGF. Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara simultan dalam menerangkan variasi variabel dependen menurut Ghazali 2013. Kriteria pengujian hipotesis penelitian adalah jika F dihitung lebih sama dengan F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika F dihitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya, nomor 2, fungsi definisi operasional adalah cara peneliti dalam menguraikan variabel yang sedang atau akan diteliti. Pada umumnya terdapat berbagai alternatif dalam pengukuran variabel. Dalam penelitian yang saya gunakan ada 2, yaitu variabel dependent dan independent. Lalu yang nomor 3, bagaimana menentukan triangulasi pada penelitian kualitatif. Menurut saya itu ada 5 langkah dalam melakukan triangulasi. Yang pertama, perhatikan baik-baik data secara keseluruhan. Lalu yang kedua, adakah di antara data tersebut yang perlu ditambahkan informasi. Yang ketiga, menambahkan informasi data yang kurang agar kualitas hasil penelitian bertambah bagus. Yang keempat, menentukan apakah dalam triangulasi tersebut perlu memperbanyak sumber data atau memperbanyak metode. Yang kelima, mengumpulkan data secara hati-hati dan lebih cermat agar tidak memperpanjang waktu penelitian. Lalu yang keempat, cara Anda membuat pertanyaan pada kuesioner penelitian kuantitatif. Yang pertama, menetapkan tujuan pemakaian kuesioner dari pertimbangan psikologis. Pertimbangan ini itu mencakup cara pengaturan variabel yang berpengaruh pada cara responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner. Lalu ciptakan petunjuk kuesioner yang meliputi cara menjawab, jumlah pertanyaan, dan cara lainnya yang memudahkan responden dalam menjawab. Lalu tetapkan bentuk kuesioner mulai dari kuesioner acak atau terstruktur dengan rapi. Lalu ciptakan pertanyaan dengan bentuk pertanyaan tertutup dengan pilihan dan skor. Nomor 5, bagaimana Anda merancang list pertanyaan pada penelitian kualitatif. Pertanyaan penelitian dirumuskan dengan melihat kesenjangan yang terjadi antara yang pertama, apa yang seharusnya terjadi dan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, apa yang diperlukan dan apa yang tersedia. Yang ketiga, apa yang diharapkan dan apa yang dicapai. Ya, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.